Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpad Mengajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Maharani, dosen prodi Studi Ekonomi Syariah S1 Fakultas Agama Islam Universitas Papua yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu definisi perbankan syariah, sejarah perbankan syariah, dan landasan hukum perbankan syariah. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai lewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Teman-teman, mahasiswa dimanapun berada, sudah sama-sama kita ketahui, perkembangan perbankan syariah yang demikian secepatnya ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar pengembangan kompetensi di bidang perbankan syariah, agar pengembangannya dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya manusia terutama para petugas di bidang pemasaran yang merupakan pelaku paling depan dalam operasional bank syariah. Untuk memahami benar konsep perbankan syariah, oleh karena itu, pemahaman tentang apa itu perbankan syariah, kenapa ada perbankan syariah di Indonesia harus diketahui sebelum mengetahui jenis-jenis laporan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah. Bahasan materi pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi perbankan syariah, sejarah perbankan syariah, dan landasan hukum perbankan syariah. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Dapat kita pahami bahwa perbankan syariah pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya dibahas ketentuan-ketentuan akuntansi seperti pengukuran, pengakuan, pengungkapan maupun penyajian transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, BPR syariah maupun cabang syariah dari bank konvensional. Jadi titik pandang akuntansi dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah untuk bank dengan adanya perkembangan lembaga keuangan syariah, maka menuntut adanya perubahan akuntansi syariah yang tidak hanya dilaksanakan oleh bank syariah saja, tetapi seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah. Sehingga PSAK nomor 59 tentang perbankan syariah direvisi menjadi PSAK 101 dan seterusnya. PSAK syariah yang telah dibahas secara lengkap baik dari lembaga keuangan syariah maupun akuntansi pihak-pihak terkait dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, buku ini berjudul Akuntansi Perbankan Syariah. Dengan adanya perubahan PSAK tersebut dicermati adalah ketentuan-ketentuan akuntansi untuk transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah. Lembaga keuangan syariah mengingat bahwa PSAK syariah yang baru belum dapat mendukung seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah. Maka perlu pertimbangan berikut. 1. Apabila hal-hal umum yang tidak diatur dalam mengacu pada PSAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk dapat mengetahui hal tersebut bertentangan atau tidak dengan syariah, harus diperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dari transaksi yang bersangkutan. Misalnya, transaksi tentang letter of credit belum diatur dalam PSAK syariah yang baru. Untuk membukukan transaksi tersebut dapat mempergunakan acuan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, tentang harus diperhatikan fatwa DSN tentang LC, yaitu fatwa nomor 34/DSN-MUI 11 tahun 2002 tentang LC impor syariah, fatwa 35/DSN-MUI 12 2002 tentang LC ekspor syariah. 2. Bukan pengaturan penyajian laporan keuangan permintaan khusus stasioneri pemerintah, lembaga pengawasan independen, dan Bank Sentral Bank Indonesia. Laporan bulanan Bank Syariah juga diatur sendiri oleh Bank Indonesia. Bank Syariah dituntut untuk menuntut administrasi yang tertib dan akurat serta dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan diterima secara tunai. Untuk kepentingan laporan keuangan Bank Syariah menggunakan dasar akrual, sedangkan untuk kepentingan bagi hasil menggunakan dasar kas. Beberapa alasan menggunakan akrual dalam laporan keuangan syariah antara lain, laporan keuangan dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan Bank Syariah mempergunakan konsep dasar akrual untuk tujuan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Karena secara umum, prinsip yang dianut dalam laporan keuangan menggunakan konsep dasar akrual. Dalam Auditing and Governance Standards of Islamic Financial Institution atau IFVI yang membahas tentang akuntansi bank syariah, diperkenalkan kepada lembaga keuangan syariah dapat mempergunakan accrual basis atau cash basis. Walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual, dan apabila akan menggunakan sistem cash basis harus dapat fatwa dari Dewan Syariah setempat. International Accounting Standard atau IAS, standar internasional tentang akuntansi, mempergunakan dasar akrual, sehingga dengan mempergunakan dasar akrual laporan bank syariah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 114/MUI 11 tahun 2000 tertanggal 16 September 2000 perihal prinsip distribusi hasil usaha dijelaskan bahwa 1. Pada prinsip LKS boleh mempergunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Bank Syariah harus membedakan antara pendapatan accrual basis, pendapatan yang masih dalam pengakuan saja dan tidak ada aliran masuk, dan pendapatan cash basis, pendapatan diikuti oleh aliran kas masuk. 2. Dilihat dari segi kemaslahatan aslahah. Dalam pendapatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, tetapi dalam distribusi bagi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi. Accrual basis hanya dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan, sedangkan untuk distribusi hasil usaha atau profit distribution harus dilakukan dengan cash basis. 3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. Dengan sistem accrual basis diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada pemakai laporan keuangan. Teman-teman semua, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu akuntansi perbankan syariah merupakan suatu ilmu yang membahas terkait definisi bank syariah dan unit usaha syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, PSAK tentang standar laporan keuangan untuk lembaga keuangan syariah, tujuan akuntansi syariah untuk kepatuhan sesuai prinsip syariah, dan informasi keuangan sesuai dengan nilai-nilai. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.